itu yang berada di Dia Polman benteng. dan selalu kajian sama Jadi beliau. ini pembinanya Mandar Pitu. Bukanlah, maksudnya saya pembina gimana caranya, istriku dia orang Mandar bukan saya. Bagaimana Cak ya? Jelas. Tapi katanya untuk punya orang Mandar minum air Mandar. Keren. Itu komentarnya Hendra mana Hendra? Iya, memang begitu. Komentarnya. Nah, ada Orang filosofinya Mandar. begini. Filosofinya orang Mandar itu, kalau kamu sudah pernah minum airnya Mandar, Iya. maka kamu Sudah bisa termasuk. sudah termasuk sebagai orang Mandar. Tidak juga Kak, tidak ini. Bukan Ada bahasa tidak. besarnya itu begini. Dia Akan bilang begini. tetapi ada penjelasannya. Kalau begini dia. Mau mandundu mau wena Mandar. Anda melok menjadi Mandar, maka Mandar mau. Itu ada penekanan di situ. Kalau kau mau jadi Mandar, Mau memang. Tidak ada penekanan di situ. Makanya saya jadi Ada sama jamunya, istrinya orang Mandar. ada Saya, jamunya kita di bisa, bawah. kita bisa Iya kan? buka literaturnya dalam Masih ada lontar ADB-nya. itu. Iya. Penekanan tidak ada penekanannya. Kalau kamu sudah minum airnya Mandar, kamu sudah Makanya sejarahnya itu kamu bisa dijadikan sebagai orang Mandar. makanya sejarah itu Artinya apa? Bali dengan Mamuju. Artinya apa? Kalau di Mandar itu, sifat yang dia miliki adalah sifat air. Iya. Nah, di Mandar juga bisa karena air bisa hidup dimanapun berada. Itu filosofinya Mandar, maksudnya tertulis di lontar itu. Iya. Tahun berapa? Maksudnya kalau Mandar kita perkirakan itu. anu. Negeri dari raja di Bali itu. Karena kan kalau dalam Islam itu Nabi kan bilang orang mukmin itu laksana air. Dia mensucikan, dia membersihkan, dia menghilangkan dahaga. Itu kan analoginya orang-orang beriman pengikut Nabi yang hanya itu laksana air. Jadi kalau orang Mandar itu dia analogikan laksana air, itu misalnya itu tertulis pasca Itu perjanjian di Tamajara. itu sekitar sebelum Islam atau setelah Islam. Bersamaan pada masa sebelum Islam, sebelum Islam. Sama kan kalau misalnya di Sulawesi. Sebelum Islam masuk, persekutuan di Mandar itu sudah ada, yaitu perjanjian di Tamajara, yaitu Pitu Lunasalu dan Pitu Banabinana. Di situ bahasa Mandar. Mandar ini sebenarnya pengertian dari bahasa Mandar. Mandar itu dalam bahasa Indonesia itu air. Bukan. Sama dengan Majene Mandar kan kalau gitu. Majene. Bukan Mandar. Ini kan air juga. Yang pelanan dia. Manjene itu kalau anu. Kan kalau Makassar kan air. Air Sungai. Sucikan, suci namanya sucikan. Maka dikatakan. Kalau Mandar air artinya Maka air. itu yang sama Sungai. kalau teman-teman kita kaji budaya itu kan mirip dengan budaya-budaya pasca sebelum Islam, pra-Islam. Namun ketika Islam masuk, ternyata konek beberapa ajaran Islam dengan tradisi-tradisi lokal. Iya. Asumsiku bahwa setiap kaum itu diturun Nabi, utus Nabi. Tadi jadi saya tugaskan itu beberapa anak-anak coba kaji siapa tahu. Kalau misalnya kalau Prof Matulada ketika dia mengkaji sejarah Sulawesi yang lugu, itu kan Sarwe Gading diasosiasikan sebagai nabi karena dia hidup 600 tahun sebelum Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Isa. Karena kalau Nabi setelah Nabi Muhammad tertolak. Bahkan ada riwayat Nabi diutus 124.000. Artinya setiap kaum itu ada nabi. Hanya yang membedakan syariat-syariatnya tuh. Iya. Ya memang ada dalam Kenapa hanya di Arab ada nabi gitu? dalam kajiannya apa? Lagaligo, tuh, kitab Lagaligo itu bahwa Sawer Gading memang bisa dibahasakan sebagai nabi. Kalau dalam turun temurun kita sebenarnya dia itu adalah Tobis Seritalang. Maksudnya Tobis Seritalang itu orang yang langsung begitu saya tanpa diketahui bagaimana asal usulnya. Iya. Nah, begitu. Sawer Gading. Tapi saya tidak terlalu paham betul iklannya karena saya kurang sekali literaturnya tentang bagaimana sebenarnya kitab Lagaligo itu. Kitab Lagaligo pun sebenarnya ada perdebatan. Saya tentang yang aslinya di Belanda. Kemarin sebelum kesini sempat diskusi sama teman-teman. Kan penulisnya kan perempuan. Ratunya yang di Baru ini. Iya. Apa namanya? Nah, ternyata di situ di Lagaligo banyak sudah masuk tradisi-tradisi Islam di dalam. Sedangkan Sarwe Gading itu kan abad kalau di buku akar kenabian Sarwe Gading, bukunya Prof Matulada, itu dia sezaman dengan Nabi Isa. Iya. Ya kan, sezaman dengan Nabi Isa. Loh, terus kenapa misalnya di kitab Lagaligo ada ajaran misalnya pedoman suami istrinya Buis Makassar itu Asika Lapine, itu kan diambil dari situ.
kayak Kama Sutra itu. Asik kalau bilang misalnya hari apa kalau kita buat anak laki-laki bagaimana caranya, mau buat anak cerdas pantangan kalau berhubungan badan sama istri, itu kan ada diambil dari situ. Namun itu Ali dan Fatimah kan di zaman Nabi Muhammad, sedangkan Sarwe Gading 500 tahun sebelumnya, 600 tahun 600 sebelumnya. iya 600 tahun Nah sebelum. artinya apa, ternyata waktu saya kaji itu kitab Lagaliko secara tradisi itu dia rawian, kan dalam sejarah ada sejarah rawian, ada sejarah ilmiah, ada secara filsafat. Kalau sejarah rawian ilmiah, kalau kita bicara masa lalu harus ada bukti peninggalan. Kalau sejarah rawian itu cerita, misalnya kalau Islam dalam hadis rawinya siapa-siapa, jadi cerita dari mulut ke mulut. Nah ternyata memang tradisi Lagaliko ini dari mulut ke mulut selama kurang lebih 400 tahun baru dibukukan. Makanya pas dibukukan sudah ada di Islam, sehingga banyak di dalam masukan masukan tentang ajaran Islam. ya, Saya Ali Fatimah, doktrin Ali Fatimah gitu. Itu asumsi pertama. Asumsi kedua seperti diskusi kita dengan Roni dulu yang waktu di Moskow, iya yang dia bilang bahwa waktu ketika saya bilang pintu ilmu mistik itu dari Ali. Pintu mistik ilmu Islam itu dari Ali, dari Nabi Muhammad baru Ali. iya Itu sejalan dengan hadis ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ali pintu nabi kota ilmu. Nah, langsung dia bantahannya dia kan dengan sahabat dia. Sahabat dia kan dari Sayyidina Abu Bakar. Saya tidak sepakat kalau itu ilmu mistik Islam dari Sayyidina Ali. Karena bagaimana dengan kalau pintu ilmu mistik dari Sayyidina Ali, terus bagaimana dengan ilmu mistik sebelum ada Islam, seperti misalnya ilmu mistiknya Imam Musa berlautan atau Ibrahim tidak dibakar api. Ini kan sudah ada Islam, sudah ada mistik. Lalu saya bilang, nah solusinya bagaimana? Harus tahu ada Muhammad sebelum Muhammad, ada Ali sebelum Ali. Ini keduanya. Misalnya Muhammad sebelum Muhammad, kalau dalam bahasa filsafat kan Muhammad eksistensial, yang dalam tareka itu dia ciptaan pertama. Nah Muhammad historis adalah yang lahir 507 ini. Ali juga begitu, ada Ali eksistensial, ada Ali historis. Riwayat yang saya dapat ngiri. Jadi ada satu ketika orang tua dia ketemu Sayyidina Ali main bercanda sama dia. Kemudian dia bilang begini, kok kamu berani sekali bercanda sama orang tua? Saya kan lebih tua dari Anda, seharusnya Anda hormati saya. Ali ini kan sudah pemuda, belasan tahun. Langsung dia bilang, oh begitu ya, kamu lebih tua dari saya. Oh iya. Apa masa kecil yang paling kau ingat, wahai orang tua? Masa kecilnya? Dia bilang, dulu waktu masa kecil saya ini sering mencari bunga di hutan, dan bunga itu saya kasih ke ibu untuk menjual di pasar. Suatu ketika saya mencari bunga di hutan, ada harimau mengejar saya macan. Saya lari. Pas saya lari, saya terjatuh. Pas saya terjatuh, macan itu macan itu menerkam saya, ada seorang pemuda datang menyelamatkan saya. Dia hadang itu harimau. Harimau itu lari dan saya hidup. Itu kisah masa kecil yang paling saya tak lupakan. Langsung saya dinari, setelah itu apa yang kau lakukan kepada pemuda itu? Dia bilang, aku menghadiahkan kepadanya bunga yang aku cari itu, yang aku petik di puncak gunung. Langsung saya dinari, bilang, tunggu ya sebentar. Masuklah saya di dalam kamar. Dia keluar, dia bawa bunga. Masih, apakah bunga ini yang kau berikan padanya? Kaget dia. Artinya ada Ali sebelum Ali. Ini yang kalau dalam bahasa filsafat disebut Ali eksistensial. Yang dalam bahasa Muhammad eksistensial. Jadi ada Muhammad sebelum Muhammad, ada Ali sebelum Ali. Nah, Ali fisika lahir tahun setelah Nabi Muhammad. Muhammad fisika lahir tahun 500 sekian. Langsung Roni bilang apa setelah itu? Cocok Kak, benar yang kita bilang gitu. Cocok. Dan jangan kita hanya lihat fisikal historisnya. iya Nah, jadi ketika bicara Lagaliko, saya bilang kalau bukan saya rawian, jangan sampai yang dimaksud Ali sebelum Ali itu. Kayak begitu. Tapi itu asumsi. tapi cocok itu kitab Lagaliko. Sebenarnya cerita yang muncul itu histori rawian tuh. Iya. Karena dia cerita dari cerita. Tapi saya belum tahu literaturnya, kalau belum ada baru saya tahu kalau ternyata itu 400 perjalanan dari itu baru dibukukan. 400 tahun. Iya. Yang dibawa ke Belanda itu yang ditulis oleh itu yang ratu dari kerajaan baru ini. Kerajaan apa nama ini? Kerajaan Tanete baru. Tanete baru, bukan Tanete Bulukumba. Oh, ada Tanete juga baru. Dia yang menulis. Dewa yang mana itu lagi? Apa?
Saya bilang sama Pak Desa, bisa saja ada nabi tak juga di Mandar ini, memang kita sendiri tidak Saya tahu. yakin bahwa Buktinya setiap ada kaum peradaban punya juga di sini. punya nabi. Yang kita kenal kalau di Mandar, ya khususnya di Sulawesi, yang jelasnya Saberi Gading adalah nabi. Hanya kan nabi, tidak semua nabi membawa syariat. Iya, iya, iya. Seperti Harun itu nabi tapi dia hanya dia melanjutkan atau menjaga syariat Musa. Syarasi itu disebut Samsul yang tidak ada pengikut. Betul, ada nabi Ada yang punya nabi yang pengikut, tidak ada yang tidak. Ya. Di Sulawesi di Sidrap misalnya itu ada Nenek Malomo. Itu sebelum Muhammad, sebelum Islam maksudnya. Nenek Malomo, Nenek Malomo. Itu kalau kita masuk selamat datang di Sidrap, kota Nenek Malomo. Gitu kan? Nah, itu ajaran-ajaran etikanya itu sesuai dengan, maksudnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan dia itu sudah maksudnya dibukukan kan, dia punya perkataan-perkataan itu dijadikan sebagai spirit, sama dengan yang saya upload perkataan pepatahnya Mandar itu kemarin itu. Ya, apalagi itu pepatahnya Mandar. Itu kan pepatah lama, pepatah tua yang maknanya begitu dalam, Masalah. yang dalam bahasa agama ini, batinnya agama ini. Nah, ini bukan dari Islam, terus dari mana? Tradisi ini dari mana? Nah, kalau dalam kajian antropologi kan disebut Vestigae. Vestigae itu Vestiga itu bekas, D itu Tuhan. Maksudnya kalau kita kaji kebudayaan dan ada bekas-bekas ajaran Tuhan, ajaran batin di situ, itu pasti pernah di situ dia utus utusannya. Begitu. Keren. Kita cerita begini sih, apa-apa ya? Enggak apa-apa, Pak Desa. Dia apa namanya, termasuk gurunya Kakanda Acin juga. Oh begitu ya. Siap. Saya belajar pertama kalau kajian pertama itu di HM itu sama Kak Acim itu. Kak Acim. Sekarang Kak Acim Kak Rahman itu seangkatan ya mereka itu. Enggak, duluan. Sebenarnya kalau umur mungkin tua Kak Rahman tuh. Oh. Mungkin tua Kak Rahman. Kalau Kak Acim dia guru silat sekarang di Brimob sama Panzer Ansor di Makassar. Jadi dia yang latih Brimob, Pak. Wah, keren Kak Acim itu. Dia kan perguruannya itu lebah putih. Keren. Silat dia di Wing Chun apa? Dia juga kuasai Wing Chun. Dia kuasai Wing Chun, tapi kalau perguruannya dia itu perguruan lebah putih. Saya ikut latihan 1 kali, tangan bengkak semua, makanya tidak ikut lagi setelah itu. Itu anakku kedua. Silat lidah saya. Anakku yang kedua heran-heran, kapan itu Rumi? 2 hari yang lalu kita Sebelum bersama. daftar Ragen. Iya. Baru Maksudnya sebelum daftar Ragen waktu acara Kohati. sudah mi dari Kohati. Kemarin tuh. Ketemu dia bilang, "Pak, keluar Kak dari silat."